Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah tokoh fenomenal, tokoh yang sangat masyhur, tapi khusus masyhurnya di kalangan Ba'lawi, yaitu mursyidnya para mursyid, imamnya para imam, mujtahidnya para mujtahid, yaitu Faqih Muqaddam dan gurunya Abu Marwan. Kisah ini adalah kisah yang begitu populer, tapi khusus di kitab-kitab internal Ba'lawi, tetapi sepi dalam kitab sejarah maupun kitab eksternal. Nah, karena kisah yang begitu terkenal dan populer, tapi khusus di kalangan Ba'lawi, tetapi sunyi di kitab-kitab eksternal, maka akan ada beberapa poin yang akan saya kritisi, sehingga saya menganggap bahwa kisah ini adalah kisah bohong-bohongan. Kisah ini ada di kitab Syarhul Ainiyah halaman 167 dengan teks yang cukup panjang. Tetapi akan saya baca dan akan saya bahas hingga jelas. Namun sebelum masuk pada inti pembahasannya, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa bertele-tele, langsung saya tampilkan teks panjangnya di layar, sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, dan nanti kita pikir dan renungkan bersama-sama di mana letak kejanggalan cerita yang masyhur di kitab-kitab Ba'lawi ini. Qala Syaihu Abdullahi Sholihu falamma wasaltu tarima wajadul faqiha Muhammad ibn Ali Alawi kama qala Syaihu Abdurrahmanil Muqadu Fahomaztuhu wa hakamtuhu wa masyawara Syaihu Aba Marwana falamma roja'a wa fi ra'sihi al-hirqatu tadhu alaihi wa qala rajautuka imaman mislam nifurokin fatarokta suhbatana wa roja'ta ila zi sufiyati au kama qala wa qala lahu sayyidunal faqihu al-faqru khairun fahajarahu Abu Marwana ila antuwufiyah wa sayyidunal faqihu ghaibun bil ajuzi faja'a li jinazatihi fawajadahu qad dufina fa'ala ala nafsihi alla yakhruja min makanihi hatta yastami'a bih wa yuzila ma fi khadirihi min janibihi falamma dakhalal mu'adzinu taliyal laili wajada sayyidunal faqihu wal faqiha aliyan ba Marwana yatahaddasani fanasyadahumal jannah walam yad'arukhuma hatta qala sayyidunal faqihu Muhammadun sabata bisyarti Allah tuhbiru bina ahadan fa'abal mu'adzinu faqala lagusbir hatta amuta falamma mata sayyidunal faqihu nada bi'a'la sautihi indal khuduri bil makbarati wa qosol kisota salifa dzikruha wa tuha hunali ajli ziyadatin fiha. Artinya apa? Artinya bahwa Syekh Abdullah As-Sholeh berkata, tatkala aku sampai di Tarim, aku menjumpai Al-Faqih Muhammad bin Ali, atau yang lebih populer disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Muqad. Maka aku memberikan isyarat kepadanya dan mengakui kedudukannya. Namun Faqih Muqaddam tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan gurunya yang bernama Abu Marwan, Ali bin Ahmad ba Marwan. Maka ketika Al-Faqih kembali dalam keadaan di kepalanya sudah melingkar hirqah, kain simbol tasawuf,
Sang guru merasa gusar kepadanya dan berkata, "Aku berharap engkau menjadi seorang imam atau pakar hukum atau ahli teologi, seperti halnya Ibnu Furok. Namun engkau justru meninggalkan kebersamaan dengan kami dan kembali kepada gaya hidup kaum sufi." Atau seperti itulah yang ia katakan. Lalu Fakih Muqaddam berkata kepada gurunya, "Kefakiran atau jalan tasawuf itu lebih baik." Maka Abu Marwan pun menjauhinya hingga beliau wafat. Saat itu junjungan kita, Fakih Muqaddam, sedang tidak berada di tempat karena suatu halangan. Lalu beliau datang untuk menghadiri jenazah gurunya. Namun mendapati jenazah gurunya sudah dimakamkan. Beliau kemudian bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak beranjak dari tempatnya sampai beliau bisa bertemu dengan gurunya dan menghilangkan keganjalan di hati sang guru terhadap dirinya. Nah, ketika muadzin masuk pada sepertiga malam terakhir, ia mendapati junjungan kita atau Fakih Muqaddam dan Fakih Ali bin Abu Marwan sedang berbincang-bincang. Muadzin itu pun memohon kepada keduanya demi surga dan tidak membiarkan mereka pergi. Sampai Fakih Muqaddam berkata, "Kejadian ini benar terjadi dengan syarat engkau tidak memberitahukannya kepada siapapun." Si muadzin atau si tukang azan ini sempat menolak, ingin menceritakannya kepada orang lain. Lalu Fakih Muqaddam berkata kepadanya, "Bersabarlah sampai aku wafat." Maka ketika junjungan kita Fakih Muqaddam wafat, muadzin tersebut berseru dengan suara lantang di hadapan orang-orang yang hadir di pemakaman. Lalu ia menceritakan kisah yang telah disebutkan sebelumnya dan aku mengulanginya di sini karena ada tambahan detail di dalamnya. Ini kisah panjang dan akan saya jelaskan maksud dari teks panjang ini serta keganjalan-keganjalan yang menjadikan saya menyimpulkan bahwa cerita ini cerita rekayasa. Yang pertama, bahwa terjadi puncak perselisihan. Jadi perselisihan bermula ketika Fakih Muqaddam ini memilih untuk menempuh jalan tasawuf yang disimbolkan dengan pemakaian hirqah. Gurunya yang bernama Abu Marwan ini menginginkan kalau Fakih Muqaddam ini menjadi seorang tokoh ulama syariat yang hebat seperti halnya Ibnu Furok. Karena perbedaan haluan ini, akhirnya Abu Marwan, gurunya ini menjauhi Fakih Muqaddam, sehingga Abu Marwan meninggal dunia dalam keadaan masih berkecil hati. Ini satu. Bahwa gurunya Fakih Muqaddam yang bernama Abu Marwan itu berkeinginan kalau Fakih Muqaddam itu menjadi seorang ulama ahli fikih. Tapi pada kenyataannya Fakih Muqaddam justru memilih menjadi ulama ahli tasawuf. Sehingga gurunya ini merasa tidak cocok. Dalam hati menentang keputusan muridnya. Karena itulah mereka berselisih. Antara Fakih Muqaddam dan gurunya itu berselisih sehingga saling menjauhi. Dan pada akhirnya perselisihan ini sampai datang ajal gurunya. Gurunya sampai meninggal. Ini satu. Bahwa Abu Marwan itu berkeinginan kalau Fakih Muqaddam itu menjadi seorang ulama ahli fikih, bukan menjadi ulama ahli tasawuf. Jika Abu Marwan ini berkeinginan kalau Fakih Muqaddam itu menjadi seseorang atau ulama ahli fikih, bukan ahli tasawuf, maka Abu Marwan ini adalah ulama besar yang ahli fikih. Karena keinginan kepada muridnya agar muridnya menjadi seorang ulama ahli fikih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika Abu Marwan adalah seorang ulama ahli fikih yang sangat hebat ilmunya, tentu sejarah mencatatnya. Sejarah akan mencatat bahwa Abu Marwan adalah termasuk dari ulama fikih yang luar biasa. Tetapi sejarah tidak pernah mencatat sama sekali. Hanya dalam kitab-kitab Ba'alawi saja, dan ini pun dicatat ala kadarnya sebagai bentuk guru dari Fakih Muqaddam. Ini yang menjadikan saya curiga cerita ini bohong. Ketika Fakih Muqaddam namanya begitu populer karena keilmuannya, tentu gurunya akan lebih populer karena keilmuannya juga.
Nyatanya sekali lagi Abu Marwan ini sunyi dari sejarah, bahkan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang keulamaan tokoh-tokoh dunia, Abu Marwan ini tidak pernah disinggung sama sekali, tidak disebut sebagai salah satu ulama ahli fikih. Nah, ini bisa saya simpulkan cerita ini adalah cerita rekayasa. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, setelah terjadi perselisihan antara Faqih Muqaddam dan gurunya karena beda persepsi, Faqih Muqaddam ini memilih jalan tasawuf, sementara gurunya Abu Marwan ini menginginkan kalau Faqih Muqaddam itu menjadi seorang ulama ahli fikih. Pada akhirnya gurunya sampai meninggal, dan karena meninggal itulah pada akhirnya Faqih Muqaddam menyesalinya. Saat Syekh Abu Marwan wafat, Faqih Muqaddam tidak berada di tempat kejadian. Faqih Muqaddam hanya sempat sampai selepas gurunya itu sudah dikuburkan. Lah, merasa sedih karena gurunya pergi dalam keadaan masih terdapat perselisihan di hatinya, maka Faqih Muqaddam bersumpah, aku tidak akan beranjak dari tempat ini, maksudnya dari tempat kubur gurunya, sampai aku dapat bertemu dengannya dan menghilangkan apa yang mengganjal di hatinya terhadapku. Jadi yang kedua, setelah terjadi perselisihan karena beda keputusan, sampai akhirnya gurunya yang bernama Abu Marwan itu meninggal. Nah, pada saat Abu Marwan meninggal, Faqih Muqaddam itu tidak berada di tempat karena saling menjauhi kan. Nah, ketika Faqih Muqaddam mendengar Abu Marwan meninggal, maka Faqih Muqaddam bergegas ingin menjumpai gurunya dalam kondisi meninggal, pengen takziah lah. Tetapi sayang, Faqih Muqaddam terlambat dan mendapati gurunya sudah dikebumikan. Faqih Muqaddam menyesal. Karena apa? Karena terjadi perselisihan dalam mengambil keputusan ini belum terselesaikan. Sehingga Faqih Muqaddam ini bersumpah akan tetap berada di kuburan gurunya sampai gurunya menjumpainya dan menyelesaikan perselisihan yang belum terselesaikan. Jadi Faqih Muqaddam ini mendatangi gurunya yang sudah meninggal, tapi karena gurunya itu sudah dikuburkan, sehingga Faqih Muqaddam itu berdiam diri di kuburan gurunya, dan ia bersumpah tidak akan pergi sampai gurunya menjumpainya dan menyelesaikan masalah perselisihan yang belum terselesaikan. Dan akhirnya gurunya menjumpai. Al-Faqih Muqaddam kemudian melakukan perjumpaan kepada gurunya. Beliau akhirnya berkomunikasi dengan gurunya untuk memohon maaf dan menjelaskan pilihannya dalam jalan tasawuf, sehingga hati gurunya kembali bersih dan ridho kepadanya. Ini loh, keganjalan yang sangat jelas mulai di sini. Jadi setelah Abu Marwan meninggal, sudah dikebumikan, dan Faqih Muqaddam berada di kuburan gurunya dan bersumpah tidak akan beranjak pergi sampai gurunya menjumpainya agar masalah terselesaikan. Pada akhirnya gurunya pun menjumpai Faqih Muqaddam, dan masalah yang belum terselesaikan pada akhirnya dapat terselesaikan dan gurunya ridho atas keputusan Faqih Muqaddam yang mengambil jalan tasawuf. Sudah meninggal loh itu. Gurunya sudah meninggal, baru saja dikebumikan, tapi menjumpai Faqih Muqaddam dan dialog menyelesaikan persoalan yang belum terselesaikan. Oke, di sini Mukibin mau ngeles, oh itu perjumpaan batin, perjumpaan roh. Oke lah, nggak masalah kalau Muhibin mau ngeles macam itu. Tetapi teks di bawahnya, ini Muhibin tidak bisa ngeles sama sekali. Karena apa? Karena pada saat terjadi dialog antara Faqih Muqaddam dan gurunya yang bernama Abu Marwan, maka pada waktu sepertiga malam terakhir, ini sebelum subuh, seorang muadzin ini masuk ke kawasan tersebut, tukang adzan itu melewati di pekuburan Faqih Muqaddam dan terkejut saat melihat Faqih Muqaddam sedang duduk berbincang dengan Syekh Abu Marwan, yang sepatutnya Abu Marwan itu sudah di dalam kubur. Jadi
Kalau ini perjumpaan roh, kenapa harus ada seorang muadzin, tukang azan yang kebetulan lewat di lokasi pemakaman Abu Marwan dan melihat bahwa Fakih Muqaddam ini sedang berdiskusi, sedang ngobrol dengan gurunya Abu Marwan. Ini kan berarti jasadnya Abu Marwan itu keluar dari dalam kubur dan ngobrol dengan Fakih Muqaddam. Ini ajaran apa? Ajaran apa? Lah, ketika menyadari perbuatan mereka dilihat oleh muadzin tersebut, muadzin itu sangat kagum dan mendesak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian Fakih Muqaddam menjelaskan cara kejadian itu, tetapi memberikan satu syarat. Jangan beritahu kepada siapapun tentang perkara ini selagi aku masih hidup. Jadi setelah muadzin melihat bahwa Fakih Muqaddam dan Abu Marwan itu ngobrol di atas kuburan Abu Marwan, dan muadzin itu menyaksikan mereka berdua ngobrol, maka Fakih Muqaddam menyadari bahwa kejadian itu ada orang yang melihatnya. Sehingga Fakih Muqaddam itu berkata kepada muadzin yang menjumpai diskusi tersebut, jangan beritahu kepada siapapun tentang kejadian ini selagi aku masih hidup. Artinya kejadian dialog antara Fakih Muqaddam dan Abu Marwan yang kemudian dilihat oleh si muadzin, tukang adzan, ini Fakih Muqaddam bahasanya mengancam kepada muadzin, kamu sudah melihat kejadian ini, tapi tolong jangan beritahu siapapun selagi aku masih hidup. Dan pada akhirnya muadzin tersebut memegang amanah itu dan mendiamkan diri selama bertahun-tahun. Sehingga muadzin itu menyembunyikan rahasia dialog antara Fakih Muqaddam dan Abu Marwan yang sudah meninggal tersebut. Lah, setelah Fakih Muqaddam wafat, barulah muadzin itu menceritakan kisah tersebut dengan suara yang lantang di hadapan orang ramai di tanah pekuburan. Beliau ingin orang tahu tentang kedudukan tinggi Fakih Muqaddam dan bagaimana beliau telah mendapat keridhaan gurunya semula. Di sini kejanggalan. Abu Marwan sudah meninggal, sudah dikubur. Fakih Muqaddam pengen menjumpai Abu Marwan yang baru saja dikubur. Dan Fakih Muqaddam berhasil berjumpa dengan Abu Marwan dan terjadi diskusi di atas kuburan Abu Marwan. Dan kejadian ini disaksikan oleh muadzin, tukang adzan. Bahkan tukang adzan itu diancam oleh Fakih Muqaddam. Tolong jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun selagi aku masih hidup. Itu berarti terjadi dialog nyata. Dialog nyata antara Fakih Muqaddam dan Abu Marwan yang sudah meninggal. Jasad Abu Marwan itu berarti naik ke dalam ke atas kuburan dan ngobrol sama Fakih Muqaddam. Ini bukan dialog roh, bukan dialog batin. Ini dialog nyata. Wujud manusia. Sampai akhirnya muadzin diancam, jangan kamu bilang ke siapa-siapa sampai aku meninggal. Nah, setelah Fakih Muqaddam meninggal, baru si muadzin yang menjumpai kejadian itu berteriak keras, berseru keras pada saat pemakaman Fakih Muqaddam, menceritakan kejadian yang sudah pernah dilihatnya. Nah, ini kelihatan rekayasanya di sini. Jadi dialog antara Fakih Muqaddam dan gurunya yang kemudian ketahuan oleh muadzin. Si muadzin diancam jangan bicara kepada siapapun selagi aku masih hidup. Setelah Fakih Muqaddam meninggal, baru si muadzin bicara. Selepas mengantar jenazah, Fakih Muqaddam berseru di hadapan orang banyak bahwa Fakih Muqaddam itu begini, saya sudah menyaksikannya. Ini rekayasa ini. Cerita semacam ini rekayasa. Rekayasanya apa? Di sisi lain, Fakih Muqaddam tidak ingin kejadian atau perjumpaan dengan gurunya, diskusi dengan gurunya itu diketahui oleh orang banyak. Tapi di sisi lain,
mempersilahkan muadzin menceritakan kepada siapapun dengan catatan Faqih Muqaddam sudah meninggal. Ini rekayasa. Rekayasa. Cerita ini cerita bohong-bohongan pengen mengangkat derajat Faqih Muqaddam setinggi-tingginya. Jika pengen mengangkat derajat ulama, maka tidak hanya Faqih Muqaddam yang diangkat derajatnya, tetapi gurunya yang bernama Abu Marwan pun diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tapi nyatanya tidak kan? Dalam cerita ini sosok Abu Marwan itu hanya disebut sebagai bentuk itulah nama guru Faqih Muqaddam tanpa diangkat derajatnya setinggi-tingginya seperti halnya derajat Faqih Muqaddam. Dan yang saya kritik keras di sini adalah Abu Marwan sudah meninggal, tapi bangun dari dalam kubur dan duduk bersama Faqih Muqaddam, ngobrol, diskusi, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, dan kejadian itu dilihat oleh muadzin. Tentu sampai kemudian muadzin itu melihat, berarti ya Faqih Muqaddam ini berhasil duduk bersama Abu Marwan dalam kondisi Abu Marwan utuh masih hidup, padahal Abu Marwan baru saja dikuburkan. Nah itu ngobrol di atas kuburan itu kan kurang asik kalau tidak ada kopi, tidak ada ketela goreng, dan juga tidak ada rokok kretek. Itu akan lebih menarik lagi obrolan semacam itu kalau ada hidangan kopi, ketela goreng, dan juga rokok. Karena apa? Ya karena cerita ini cerita yang terlalu mengada-ada. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bangun dari dalam kubur, ngobrol dengan Faqih Muqaddam, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Dan ini dilihat oleh orang lain. Jika memang diskusi itu adalah diskusi batiniah, diskusi ruh, tentu si muadzin tidak akan melihat kedua sosok. Nyatanya si muadzin melihat kedua sosok lagi bicara, yaitu sosok Faqih Muqaddam dan sosok Abu Marwan. Padahal Abu Marwan sudah meninggal loh. Nah, kita cek lagi teksnya di sini. Dalam teksnya di sini sangat jelas bahwa benar-benar Abu Marwan itu berwujud masih hidup. Nah, di sini ini teksnya falam mata kholal muadzinu taliyal laili wajada sayyidan al-faqiha wal faqiha alian ba Marwan yatahaddasani. Ini teksnya jelas. Seorang muadzin yang kebetulan lewat di pekuburan Abu Marwan ini menjumpai kalau Faqih Muqaddam dan Abu Marwan ini sedang berbincang-bincang. Ya berarti kan Abu Marwan yang sudah meninggal itu bangun dari dalam kuburnya dan hidup lagi, ngobrol dengan Faqih Muqaddam. Ini kejadian semacam ini seringkali tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Padahal orang yang sudah meninggal ya sudah pindah alam. Sudah pindah alam. Tetapi dalam kisah ini adalah Abu Marwan itu bangun dari dalam kuburnya, ngobrol di atas kuburannya, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Sampai si tukang adzan yang lewat, itu kejadiannya berarti sebelum subuh. Sebelum subuh si muadzin itu lewat, menjumpai Faqih Muqaddam dan Abu Marwan lagi berbincang-bincang. Berarti kan Abu Marwan itu benar-benar ngobrol dengan Faqih Muqaddam. Logika penonton gimana? Abu Marwan sudah meninggal. Faqih Muqaddam pengen jumpa dengan Abu Marwan. Akhirnya Abu Marwan itu berhasil menjumpai Faqih Muqaddam dan berbincang-bincang di atas kuburan Abu Marwan. Dan kejadian ini terekam oleh seorang muadzin melihat langsung kejadian ini. Ya kan? Nah, disinilah kelihatan bohong cerita ini. Orang sudah meninggal ya sudah meninggal. Kenapa harus bangun dari dalam kuburnya dan ngobrol kepada orang yang masih hidup? Kemudian dalam wujud jasad sebagaimana layaknya orang masih hidup. Ini kan kalau nggak cerita ngaco nggak mungkin. Ya itulah kitab-kitab Ba'alawi. Sosok Abu Marwan saja sosok yang misterius. Faqih Muqaddam juga misterius. Tetapi namanya begitu populer, khusus di kalangan Ba'alawi, sebagai ulama yang luar biasa tapi tanpa karya satupun.
Dan Abu Marwan yang disebut sebagai gurunya pun sunyi dari sejarah. Semestinya Abu Marwan adalah ulama ahli fikih yang luar biasa, tetapi sejarah tidak mencatat sama sekali. Ini membuktikan bahwa sosok Abu Marwan dan juga Faqih Muqaddam adalah sosok fiktif yang diada-adakan untuk mendongkrak rating klan Ba'alawi itu semata. Dan cerita yang dibuat untuk menghebatkan Faqih Muqaddam, di mana Faqih Muqaddam menjumpai gurunya Abu Marwan yang sudah meninggal tapi bangun dari dalam kubur, kemudian diskusi, kemudian dijumpai oleh si muadzin yang lewat. Ini tujuannya untuk mengunggulkan Faqih Muqaddam, tapi justru di titik atau di poin inilah kelihatan bohongnya. Bohong, orang sudah meninggal bangun dari dalam kuburnya, ngobrol dengan Faqih Muqaddam sampai kemudian orang lain melihat kejadian ini. Ini bohong. Ya yang percaya ya botol. Kalau sampai kemudian Muhyiddin ini masih percaya kejadian ini sebagai keramat, ini ya saya anggap Muhyiddin memang botol. Kenapa? Ya orang sudah meninggal itu ya sudah meninggal, jasadnya terkubur. Kalau sampai bangun dari dalam kuburnya, ini justru menakutkan sekali. Nah inilah, dalam cerita ini saya mengajak berpikir kepada Muhyiddin. Apakah Muhyiddin akan mempercayai cerita-cerita yang konyol semacam ini sebagai keramat yang luar biasa? Atau Muhyiddin akan memakai otak warasnya dan akan menganggap bahwa cerita semacam ini adalah cerita bohong-bohongan untuk hebat-hebatan semata yang justru kelihatan rekayasa dan bohongnya? Monggo Muhyiddin dipikir dengan hati yang bersih, hati yang netral. Saya cukup pembahasan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.